Aduh, tugas banyak banget ya. Malah ini belum kelar lagi, ditambah tugas lagi. Aduh, ya Allah. Duh, enaknya istirahatinnya aku pesen makanan apa ya? Lapar banget lagi. Aduh, mana dadaku sakit banget lagi. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun, maaf. Duh, Mbak Amal. Iya. Mbak Amal, kenapa Mbak Amal? Aku kok dadanya sakit banget ya. Udah dari kapan? Berdebar-debar. Baru aja sih. Oh, tadi soalnya banyak banget tugas kan. Oh terus ya aku ampun. buru-buru. Yuk, aku bantuin dulu deh. Mbak Amal mau kemana sih? Kok buru-buru banget? Aku mau ngumpulin tugas, tapi dadaku tiba-tiba kok berdebar-debar sama nyeri ya. Ya ampun, mending periksa dulu deh, lagi nggak sehat kayak gini. Aku punya kenalan ke dokter spesialis jantung. Soalnya kan, ini kan deket jantung kita ya. Iya. Takutnya kenapa-kenapa kalau dibiarin. Ke dokter spesialis jantung. Yuk, kita ke sana yuk. Mbak Amal, ini loh kita bentar lagi mau ketemu nih sama dokter spesialis jantung yang the best banget nih. Namanya Dokter Putri Rahmawati SPJP. Kan kemarin kamu ngeluh kan nyeri dada sama debar-debar kan? Sama berdebar-debar nyeri dada, Oke. keringet dingin Nah, lagi. nanti bisa tanya-tanya nih. Sebelumnya yuk kita sapa dulu. Selamat sore Dokter Putri Sore, Rahmawati ya. SPJP. Ya, Dokter. benar. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Oke, cantik sekali. Terima Luar kasih. biasa ya. Kalau gini jantung saya juga jadi debar-debar dokter. Berdebar. Dokter ini loh teman saya Mbak Amal. Dari kemarin tuh ngeluh nyeri dada sambil ada katanya rasa debar-debar ya Mbak Iya, ya? rasa debar-debar sama keringet dingin dok. Terus saya tuh searching nih di Google, katanya itu tulis apa ya, aritmia gitu dok. Nah Iya, sebenarnya aritmia itu apa sih dok? Oke, Iya, Dok. jadi ini yang apa namanya bagian dari penyakit jantung yang sering terjadi gitu ya, tapi memang kadang diabaikan karena ini nggak jelas apakah berdebar biasa atau memang suatu aritmia. Kalau kita sudah masuk ke ranah aritmia itu berarti memang sudah suatu kelainan atau gangguan dari irama jantung gitu. Jadi memang suatu hal yang harus ada penanganan gitu. Beda kalau misalnya berdebar biasa, misalnya takut, cemas itu kan apa namanya normal ya kalau kita kadang deg-degan gitu kan. Tapi kalau misalnya berlanjut dan sering gitu terus sudah sampai mengganggu aktivitas, nah itu kita harus lakukan pemeriksaan juga apakah memang ini termasuk aritmia atau memang fisiologis karena faktor tertentu aja seperti cemas atau takut gitu. Jadi ya memang suatu gangguan irama jantung. Gangguan Kalau irama aritmia, jantung ya dok. betul. Berarti berkaitan dengan kelistrikan. Nah kalau Iya. bicara jantung tuh kan biasanya pada orang-orang tua ya dok. Iya, seringnya yang kena serangan Sering-seringnya. Nah, jantung. berarti anak muda tuh juga bisa dok. Iya. Ada gangguan Iya. apa di jantung gitu bisa dok berarti ya. Oke, kalau yang terkait aritmia ini jadi sebenarnya malah lebih luas gitu. Karena kalau kita ngobrolin penyakit jantung itu kan yang umum di masyarakat tuh biasanya kan jantung koroner ya Mbak Iya, ya, yang udah orang ya, tua-tua itu karena tuh. memang Tua-tua penyumbatan tuh. jantung gitu. Kebanyakan memang pada orang-orang tua yang memang sudah ada komorbid Iya, gitu benar. ya. Nah, kalau aritmia ini bisa karena dua hal, bisa karena memang ada penyebab gangguan jantungnya itu sendiri atau memang ya nggak ada apa-apa. Jadi secara fungsi, secara struktur jantungnya normal, Iya. tapi memang fokus utamanya memang ada gangguan di kelistrikan jantungnya. Oke. Gitu. Padahal kan kita lihat nih ya dok, Mbak Amal ini masih muda banget, muda Masih belia. muda, oke. Kita lihat ya ampun masih produktif banget, sehat. Kayaknya aku jauh banget dari kejadian yang dokter bilang tadi bahaya penyakit jantung. Iya, penyakit Kira-kira apa sih dok yang memicu Mbak Amal itu bisa kena aritmia ya. aritmia gitu? penyebabnya gitu Iya, dok. apalagi wanita muda masih. Wanita muda Iya, ya. jauh banget kayaknya dari Jadi, sakit-sakit begitu. mungkin buat mengawali ya sebenarnya kita harus tahu dulu irama jantung normal kita itu Oke, gimana sih benar. gitu ya. Jadi sebelum masuk ke aritmia nih, jadi kan nggak mesti semua deg-degan itu suatu aritmia gitu ya. Ya. Jadi jadi kita harus tahu bahwa kalau irama jantung normal itu biasanya berkisar sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Benar. Kemudian yang kedua teratur dan perabaannya kuat gitu ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng ngecek nadi atau irama jantung itu gimana. Tapi yang pasti harus itu dulu. Nah, kalau di luar itu misalnya tiba-tiba nggak yang
berdebar atau aritmia yang tidak normal tuh gimana sih gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya karena aktivitas habis lari deg-degan itu wajar. Tapi misalnya nggak ngapa-ngapain, duduk atau mungkin pas tidur gitu ya tiba-tiba kok ada rasa detak jantungnya kencang atau misalnya nyeri dada, nah itu mungkin kita sudah harus curiga ke suatu aritmia. Nah bisa nggak ke usia muda gitu ya, padahal kalau usia muda kan maksudnya faktor resiko juga masih nggak terlalu banyak ya gitu. Jadi kalau misalnya pada usia muda ini bisa karena beberapa hal. Jadi kita harus saring dulu nih. Kalau memang sudah tegak aritmia, aritmianya ini karena ada gangguan di fungsi jantungnya itu sendiri atau memang nggak ada apa-apa. Jadi murni kelistrikan jantung gitu. Jadi mungkin awalnya harus di screening apakah dia ada penyakit jantung katuknya atau jantung bawaan. Kemudian ada pembesaran jantung, itu kita harus screening. Kalau itu semua tereksklud ya, sudah nggak ada, nah ini yang harus kita fokuskan nih. Jadi kita cari penyebab gangguan kelistrikan jantungnya karena apa. Ini di sini kita mungkin lebih fokus ke ini ya, jadi gangguan irama jantung padahal jantungnya normal gitu ya. Jadi kan ini yang masih ini ya, yang sering kayak diabaikan. Jadi wanita muda ngeluh nyeri dada, berdebar, kadang paling faktor cemas aja gitu ya. Itu yang sering miss gitu fenomenanya ya. Padahal sebenarnya memang ada, jadi aritmia yang sifatnya idiopatik atau memang nggak ada sebab, jadi memang murni karena gangguan irama jantungnya. Jadi yang pertama mungkin setelah kita tahu bahwa struktur jantungnya normal gitu ya, di pemeriksaan normal semua nih, EKG normal, hasil USG jantungnya normal, mungkin pertama kita harus screening lagi, ada nggak gangguan dari fungsi tiroid gitu ya, itu yang paling sering banyak terjadi. Dari gangguan fungsi tiroid atau mungkin gangguan elektrolit gitu ya, atau bisa juga karena obat tertentu seperti obat pilek gitu ya yang bikin detak jantungnya cepat. Tapi kalau obat ini kan sifatnya sementara ya, begitu efek obatnya selesai ya sudah keluhan menghilang. Tapi kalau misalnya terus menerus, apalagi munculnya nggak jelas nih, kadang nggak aktivitas juga muncul, yaitu tadi 2 disingkirkan ya, ada gangguan elektrolit atau gangguan hormon tiroid. Nah, kalau misalnya 2 ini sudah nggak ada ya, berarti kan memang fokus ke irama jantungnya sendiri gitu ya. Itu yang harus dipastikan. Dan memang kenapa kok di sini pada wanita malah lebih sering ditemuin itu karena memang di struktur. Jadi jantung itu kan punya istilahnya punya pembangkit listrik sendiri. Sumber listrik ya, kita Dok, ya. katakan ibaratnya kayak PLN sendiri. Nah, ternyata susunan pembangkit listrik jantung antara pria dan wanita itu beda gitu ya. Jadi struktur intrinsiknya itu beda. Nah, kalau pada wanita ternyata ada reseptor yang berkaitan sama hormonal. Nah, itu kenapa kok gangguan irama jantung ini, kita ngomong pas jantung normal ya, kok seringnya itu wanita gitu ya. Seringnya wanita ya karena memang kita itu ada ada keistimewaan sendiri, memang ada kaitannya dengan hormonal. Memang nggak semuanya pada wanita selalu ada gangguan irama jantung. Memang sudah ada bawaan sendiri yang tadi saya bilang idiopatik ya. Jadi memang sudah ada bakat sendiri ditambah dengan faktor hormonal, kemudian faktor stresor luar ya kayak cemas atau kecapean, itu jadi bisa memicu. Jadi wanita usia muda pun ya bisa kalau memang dia ada bakat, memang punya tanda-tanda seperti tadi tuh ya, Dok, seperti itu pemicunya tadi. faktor resiko tadi. Oke, berarti ini kan tadi dokter dari tadi menyebutkan faktor hormonal. Berarti itu kan perempuan akan lebih sensitif karena hormon kita kan bergejolaknya lebih banyak ya, Dok ya. Terus berarti gimana sih prosesnya si hormonal itu bikin aritmia? Kan kita ada fase menstruasi, menopause, nanti hamil. Berarti kita resikonya tuh berkali-kali. Oke, jadi sekali lagi ini nggak semua wanita ya. Jadi memang pada wanita yang memang punya bakat ya, kita istilahnya punya bakat gangguan seperti itu. Dan sayangnya bakat ini nggak bisa terdeteksi kalau belum terjadi gitu. Jadi untuk gangguan hormonal sendiri ya memang prosesnya dia berhubungan sama jadi aliran listrik itu bisa terjadi kalau ada aliran perubahan-perubahan elektrolit ya gitu ya. Aliran listriknya bisa terjadi karena itu. Jadi hormonalnya kerjanya di sistem itu gitu ya. Jadi pada fase siklus mens atau hamil itu gejolak hormonalnya kan tinggi. Jadi makanya dia sangat kelihatan kalau memang dia punya bakat untuk jadi aritmia, dia akan keluar. Nah, untuk jenis aritmia sendiri itu macam-macam. Jadi aritmia itu bisa nadinya terlalu cepat atau terlalu lambat gitu ya. Nah, itu nanti yang juga harus kita pastikan lagi dari
pemeriksaan gitu ya, lebih tepatnya dari pemeriksaan rekam jantung gitu. Nah, kalau yang sering pada wanita ini yang terkait sama hormonal tuh biasanya yang sifatnya cepat gitu ya. Jadi dia memicu jantung untuk lebih cepat. Jadi bisa mungkin kalau istilah medisnya ada aritmia atrial. Nah, itu jadi dia gangguannya di fungsi atrium. Kalau wanita biasanya lebih sensitif di situ gitu. Jadi aritmianya aritmia yang supraventikular. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang gangguan irama jantungnya karena dari ventricle atau dari bilik jantungnya gitu. Caranya kita biar tahu ini dari jantung atau ini dari psikis itu berarti dari pemeriksaan tadi ya dok, misalnya kayak rekam jantung gitu ya dok. Jadi misalnya nih kayak ada stresor dulu ya, jadi misalnya mau ujian atau mungkin ada masalah keluarga berdebar gitu kan. Nah, itu kita rekam jantung, ternyata iramanya hanya sinus takikardi atau cepat biasa. Nah, itu kalau memang jadi kita observasi dulu, nggak langsung kita tindak lanjut. Kalau memang itu kan masih, kalau sinus takikardi sebenarnya kan masih termasuk wajar kalau memang ada pemicunya. Nah, tapi kalau keluhan ini bertambah bahkan sampai dia istirahat gitu ya, kok masih muncul terus, nah itu harus dipastikan lagi gitu. Berarti kalau yang misalnya kita deg-degan ketemu pacar gitu, kayak mama kemarin tuh gitu dok, cekcok gitu ya. galau gitu berarti emosi. masih ini ya dok, maksudnya masih ke arah psikis gitu ya dok ya. Betul. Jadi meskipun psikis pun kalau misalnya dia memang ada gangguan aritmia, bakat kesana ya dok, bakat aritmia, psikis itu juga bisa jadi pemicu karena stres atau capek itu kan memicu pengeluaran hormon katekolamin ya. Kalau ada aritmia yang memang dia sensitif sama hormon katekolamin gitu. Jadi kayak ada namanya aritmia yang misalnya PVC atau prematur ventricular complex itu ada beberapa yang memang sensitif dengan katekolamin. Jadi ini yang sering muncul kalau tiba-tiba terlalu emosi dan wanita itu kan sering cemas ya. Jadi kita mengeluarkan katekolamin itu lebih banyak gitu ya, sering stresnya, sering cemasnya gitu. Jadi makanya kenapa kok wanita itu lebih sensitif sama aritmia gitu ya. Jadi karena memang ada hubungannya sama pengeluaran katekolamin yang bisa memicu terjadinya aritmia tersebut gitu. Jadi tapi kalau misalnya dia nggak ada bakat terus hasil pemeriksaan normal ya mungkin karena psikis aja sih gitu. Jadi beberapa kali pemeriksaan normal terus begitu masalah selesai ya udah nggak ada keluhan sama sekali, jadi mungkin itu karena psikis aja gitu. Dokter, ini menyambung yang tadi kan, kira-kira tanda gejala apa yang bisa dirasakan dan diwaspadai teman-teman? Kapan kita harus ke dokter segera nih untuk periksa gitu? Kalau misalnya gejalanya itu bervariasi, sebenarnya tergantung jenis aritmia. Jadi aritmia itu luas banget. Biasanya kalau yang aritmia yang sifatnya nadinya lambat itu bisa pusing atau pingsan, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain pingsan gitu ya. Nah itu kita harus curiga. Kemudian bisa juga kalau misalnya dia ada jadi irama yang prematur atau yang biasa disebut PVC tadi itu, jadi kan dia prematur keluar lebih cepat ya. Itu kalau misalnya sering, itu biasanya gejalanya bisa kayak tiba-tiba kayak sensasi naik roller coaster, tiba-tiba jantungnya kok ada yang hilang gitu denyutnya, atau mungkin bisa juga kalau terlalu sering jatuhnya jadi nyeri dada. Nah ini yang kadang sering miss ya wanita usia muda. Kan kalau kita usia produktif itu sebenarnya wanita itu masih kans untuk jadi penyakit jantung koroner itu kecil ya, karena kita ada hormon estrogen yang protektif ke pembuluh darah. Nah makanya sering diabaikan nih kalau ada wanita-wanita usia muda ngeluh nyeri dada, paling juga kamu stres aja gitu kan. Padahal kita harus lihat lagi nih, kalau misalnya pas direkam jantung, wah kok keluar nih yang tadi prematur itu, kita mikirnya ke arah sana, mungkin dia memang bakat ke aritmia yang tadi yang prematur ya gitu. Jadi tanda gejala yang diwaspadai harus ke dokter segera. Nah, kalau yang PVC tadi itu, jadi itu salah satunya bisa nyeri dada, atau kalau memang yang bahaya banget tuh yang ganas, nah itu bisa tiba-tiba berdebarnya kenceng banget gitu ya. Jadi tanpa sebab gitu ya dok? Nah dari gejala ini kita harus lihat nih, dia termasuk aritmia yang ganas atau aritmia yang jinak gitu. Jadi aritmia itu ada yang ganas, ada yang jinak gitu ya. Betul. Nah kalau yang ganas ini ya sudah pasti ranahnya harus segera dapat penanganan medis segera gitu ya, sudah ranah harus rawat inap gitu ya. Yang ganas itu misalnya supraventricular tachycardia gitu ya, atau ventricle tachycardia banyak ya. Jadi istilahnya dia sudah
bisa mengganggu hemodinamik gitu ya. Kadang pasiennya sudah ada yang nggak sadar gitu ya, atau mungkin sudah keringatnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi sama sekali tidak bisa beraktivitas. Tapi kalau yang jinak itu pasien ya masih bisa beraktivitas biasa, masih bisa jalan-jalan, kerja, cuma dia nggak nyaman. Biasanya rasanya kok nggak nyaman ya dok, kok dikit-dikit nyeri dada gitu. Jadi mungkin itu termasuk yang masih jinak gitu. Jadi gejalanya bisa bervariasi tergantung jenisnya. Berarti amannya kalau nyeri dada berdebar itu menetap lebih dari semalam, itu lebih baik segera periksa ya dok Betul ya? sekali, karena itu juga menentukan langkah apa yang harus kita ambil Deteksi gitu. dini gitu Deteksi ya dok dini. ya. Sama ini dok, kalau misalnya nih kan kita masih muda, kadang-kadang cekcok nih Iya, sama betul. pacar, sama siapa, terus kan itu lama-lama misalnya pertama awalnya keluhannya berdebar-debar aja, tapi karena sering terus ya, sering cekcok terus, nah itu bisa micu gak sih dok? Misalnya tadinya awalnya nggak apa-apa, tiba-tiba jadi aritmia kayak gitu. Oke, balik lagi ya, kalau itu hanya karena psikis aja, dia nggak akan seberat itu, nggak akan mengganggu apa namanya, tidak banyak perubahan di dalam tubuh. Tapi kalau memang dia memang sudah masuk ke dalam aritmia dan mungkin pemicunya, stresornya terlalu berat gitu ya, bisa jadi munculnya lebih kenceng gitu, lebih apa namanya, lebih dalam, dan itu biasanya kalau kita justru pemeriksaan paling tepat dilakukan pas lagi sering-sering yang muncul, gitu. Jadi itu kan aritmia itu bisa terdiagnosa awal itu dari pemeriksaan rekam jantung ya, EKG itu. Masalahnya EKG ini cuma 10 detik. Jadi kadang kalau pas lagi nggak muncul ya EKG-nya normal. Kadang kalau misalnya ini ya sudah diabaikan gitu, nggak apa-apa mbak gitu ya. Nggak ketahuan ya dok ya kalau hanya sekali rekaman nah, gitu kalau ya. misalnya ngerasa kok ini kayaknya sudah nggak wajar ya deg-degannya, bahkan ngerasa nggak ada masalah pun kok tetap keluar gitu ya. Nah ini pas lagi sering-sering yang muncul, segera periksakan, siapa tahu bisa ketangkep. Nah nanti kalau misalnya sudah ketangkep, bisa dilihat ini kok kayaknya apalagi sering ya dalam satu hari, nggak usah sehari deh, dalam 1 jam itu sering banget keluar, ngerasa gejalanya lebih sering. Nah itu mungkin kita bisa masuk ke pemeriksaan yang lebih dalam dari EKG atau rekam jantung itu. Gitu. Oke, tadi dokter bilangnya ini bisa ditangkap sewaktu-waktu, sementara EKG tadi pemeriksaan dasar 10 rekaman detik ya. 10 detik aja. di tempat dokter itu ada berarti fasilitas untuk memeriksa atau merecord ya aktivitas kelistrikan jantung biar lebih detail gitu berarti? Ya, daripada EKG. Ya, jadi untuk khusus gangguan aritmia apapun jenisnya ya, kalau dengan EKG atau alat rekam jantung aja kita nggak bisa nangkep nih ya, kan itu bisa nggak keluar terus-terusan. Nah, itu kita bisa, tapi kita lihat nih pasien ini kok keluhannya ada terus gitu ya, terus padahal EKG-nya normal gitu. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita butuh suatu alat yang bisa ngerekam nih kelistrikan jantung selama 1 hari 24 jam. Jadi bisa menggambarkan kondisi kelistrikan jantung sebenarnya gitu ya. Nah, itu alatnya namanya Holter monitoring. Nah, itu dipasangnya justru bagusnya pas pasien itu bisa beraktivitas di rumah gitu ya. Kalau dirawat inap, ya kan dia banyak istirahat ya, mungkin malah nggak sering muncul. Kita nggak bisa lihat sebenarnya itu seberapa berat gitu ya. Karena aritmia jinak pun itu kalau keluarnya sering, jadi ada burden atau ada batasan tertentunya yang jadi standar untuk menentukan dia ini harus diterapi secara agresif atau enggak. Nah, itu bisa ditentukan dari Holter. Karena aritmia jinak kalau keluarnya sering, lama-lama juga bisa mengganggu fungsi jantung. Gitu ya. Jadi kayak yang tadi saya sebut gangguan irama yang prematur tadi, PVC, itu kan sebenarnya jinak ya. Kalau dia keluarnya sesekali, gitu ya, sesekali aja. Dan mungkin karena ada penyebab primer begitu diatasin normal, ya itu dia akan hilang. Tapi kalau misalnya dalam sehari itu muncul sering, nggak diterapi, lama-lama jantung itu juga ada perubahan struktur. Nanti lama-lama bisa jadi perubahan fungsi juga, dan akhirnya jadi kardiomiopati atau gangguan fungsi jantung. Itu kalau lama nggak diterapi. Jadi ya memang harus jangan dianggap remeh sih sebenarnya. Gitu, nggak apa-apa ini kan ringan aja. Tapi itu tadi kalau memang sudah keluhannya sering, kita harus lihat burden atau batasannya itu seberapa berat. Nah, dengan alat Holter ini itu kan direkam ya 24 jam, kita bisa lihat nih dalam 1 hari dia kalau dihitung tuh berapa persen gitu. Ini berarti kan 24 jam dan si orang tersebut tuh tetap harus melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Alatnya itu seperti apa dok? Apakah mengganggu nggak sih? Kalau mikir EKG kan alat gede banget kan rekam. Nah, justru tujuannya Holter itu kita, saya bawa contoh alatnya ya. Nah, ini jadi alat yang ada di
poliklinik jantung di RSUN ya. Alat itu simple, kecil ya. Jadi ini nanti seperti EKG, jadi kita punya lead yang dipasangkan ke di dada pasien seperti EKG pada umumnya gitu ya. Terus nanti alatnya ini akan merekam semua aktivitas listrik jantung. Jadi nanti kalau ini dinyalakan, dia akan muncul seperti ada ini gambaran EKG. Ya betul. Jadi dia akan sudah disetting untuk merekam selama 24 jam. Jadi nanti ini alatnya dikalungkan di pasien, tapi syaratnya memang tidak boleh kena air. Jadi memang pasiennya nggak boleh mandi dulu gitu ya, 24 jam ya, Dok? Ya gitu ya. Jadi aktivitas kayak biasa aja. Kemudian juga pasien diminta untuk menulis atau ada diary ya, misalnya jam segini nyeri dada, jam segini pusing gitu. Nanti akan kita cocokkan dengan pas jam itu keluarnya seperti apa. Nanti ini kalau sudah 24, jadi pasiennya ini dibawa pulang, aktivitas kayak biasa. Nanti besoknya kita akan transfer ini ke komputer ya, nanti kita baca. Nah itu kita bisa menentukan jenis aritmianya apa, munculnya seberapa sering gitu ya. Nah nanti dari situ kita bisa menentukan langkah. Ini cukup yang diobati saja atau butuh tindakan lebih spesifik. Jadi beberapa aritmia yang sifatnya memang sudah berat gitu ya, jadi dia sering sekali muncul, butuh kita konsulkan ke konsultan aritmia untuk dilakukan studi elektrofisiologi. Jadi memang sudah ranah intervensi ya. Gitu. Tapi kalau misalnya masih ringan, mungkin bisa kita tekan dulu dengan obat. Gitu. Jadi deteksi dini ya, Dok? Ya betul. Jadi ini bisa menentukan. Nggak nyeri, nggak ada efek samping apapun ya, Dok, pakai alat ini ya? Kok tenang aja. Jadi aman dipakai gitu. Teman-teman berarti nggak usah takut buat deteksi dini ya. Deteksi dini ya, takutnya. Berarti kalau PVC jinak tuh bisa jadi ganas gitu, Dok? Kalau memang dia batasannya, jadi kita tetapkan batasan ada hitungannya ya. Jadi dalam satu hari itu lebih dari 10-15% gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu sudah termasuk yang berat. Nanti kalau dibiarin aja nggak diterapi bisa lama-lama mengganggu fungsi jantung. Akhirnya jadi kardiomiopati. Gitu. Bahaya selain kardiomiopati apa, Dok, yang paling menakutkan nih kalau kita mengabaikan dari aritmia? Oke, tergantung dari jenis aritmianya ya. Jadi kalau misalnya dia dari Holter itu sudah banyak kayak episode VT gitu ya. Berarti itu nanti kalau misalnya diabaikan ya lama-lama kalau pas dia kondisi stresornya lebih berat, mungkin dia akan berlanjut dari aritmia ganas gitu ya. Jadi pentingnya kita menentukan jenis aritmianya apa itu ya itu tadi. Jadi bisa lebih penanganannya lebih awal, nggak sampai jatuh ke aritmia yang ganas. Gitu. Aritmia ganas itu sama dengan serangan jantung yang menyebabkan kematian nggak? Bisa jadi. Kalau memang kayak ventricle tachycardia atau SVT yang tidak tertangani gitu, jadi bisa menyebabkan gangguan hemodinamik juga gitu. Jantung tiba-tiba bisa berhenti tadi ya, karena fungsinya tadi katanya bisa rusak ya lama-lama, Dokter ya. Iya, kalau misalnya tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat ya segera. Ngeri banget ya ternyata ya selama ini ya kita itulah jadi kadang wanita nyeri dada sering disepelekan soalnya ya. Apalagi wanita usia muda. Kalau wanita sudah tua, ada diabetes, ada hipertensi, mungkin kita resikonya justru banyak ya kita justru lebih aware ya. Tapi kalau wanita usia muda tuh banyak mungkin ini drama ya gitu atau mungkin ini pasti karena ada masalah ini betul. Padahal kasihan banget memang jadi kita bisa lihat kita bisa lihat bisa lihat dari face pasien itu sendiri ya. Kalau memang benar-benar tidak nyaman atau mengganggu pasti akan kelihatan gejalanya gitu. Dok, ada nggak sih pantangan aktivitas ataupun konsumsi makanan, minuman atau lifestyle apa sih harus diterapkan pada pasien aritmia? Sama yang harus dihindari sih ya, terutama ya untuk anak-anak muda. Benar ya. Jadi aritmia sendiri itu kan sebenarnya masih misterius ya. Penyebabnya kebanyakan itu rata-rata idiopatik. Jadi murni dari istilahnya kalau kita sebut bahasa awamnya pelannya konslet gitu ya. Jadi memang gangguan irama jantungnya sendiri. Jadi kalau dari faktor aktivitas atau makanan mungkin kalau dia masih ringan tidak banyak berpengaruh gitu ya. Jadi itu tadi setelah kita saring dari Holter, ternyata kok dia batasannya ringan kok, nggak berat, ya bisa aktivitas kayak biasa gitu. Tapi ada juga kan yang aritmia yang tadi saya bilang dipicu oleh katekolamin ya. Jadi katekolamin ini nggak hanya stres aja, mungkin aktivitas terlalu berat, terus atau mungkin terlalu capek itu bisa memunculkan juga. Gimana kita taunya? Nah itu nanti ada lagi kita bisa lakukan treadmill.
Oke. Kita punya juga di RSWN. Keren gitu. banget Jadi ya, bisa lengkap ya, kayaknya. jadi luar biasa. Ya betul. Jadi treadmill itu kalau ini kan aktivitas biasa. Nah, treadmill ini pasiennya dikasih beban aktivitas yang kontinu Berat. gitu ya. Oh, Jadi iya. sama aja kayak dibuat stres ya tubuhnya. Nanti dilihat kalau pas exercise itu makin banyak keluar Gangguan misalnya iramanya di itu sini ya? gangguan irama yang PVC ya. Yang prematur tadi. Kok makin banyak keluar? Oh, jadi berarti dia ini memang sensitif terhadap katekolamin gitu ya. Jadi mungkin ke depannya kita bisa pesankan mungkin agak membatasi aktivitas yang terlalu berat gitu. Kalau untuk makanan sebenarnya di sini masih kontroversi adalah kopi gitu ya. Jadi tukang ngopi nih Mbak Amal, Dok. Nah, itu jadi Tukang ngopi, Dok. beberapa studi itu sebenarnya ada yang bilang kopi itu berpengaruh kalau memang orang punya bakat aritmia gitu ya. Jadi kopi di sini kan sebenarnya dia efeknya adalah meningkatkan heart rate ya. Jadi kafeinnya itu meningkatkan denyut nadi menjadi lebih cepat ya. Jadi kalau memang dia sensitif, mungkin bisa terpicu lebih banyak keluar itu aritmianya. Tapi dikatakan juga sebenarnya kalau konsumsi kita masih wajar gitu ya. Jadi mungkin secangkir atau maksimal 2 cangkir sehari masih nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung tingkat berapa banyak kopi yang diminum gitu. Tapi kalau memang baru satu aja kok udah ngerasa deg-degan ya sebaiknya dihentikan sih. Berarti mungkin dia sensitif. Kadar toleransi tiap orang beda terhadap kopi Kan ya. kalau ada yang sudah biasa, sudah efek berdebarnya sudah hilang gitu ya. Gitu. Jadi tergantung dari kepekaan masing-masing gitu. Kalau semisal ini Dok, kan kalau kita di rumah misalnya untuk mendeteksi aritmia tuh gimana sih Dok cara mudahnya Paling mudah gitu. buat teman-teman di rumah itu bisa lebih aware terkait Oke, jadi sebenarnya kita ini punya alat yang diberikan oleh Tuhan ya, jadi untuk mendeteksi dini suatu aritmia, yaitu nadi kita sendiri. Oh, ada di badan kita sendiri ya, Dok ya? Iya, betul. Itu sebenarnya alat yang paling mudah untuk mendeteksi apakah kita ini gangguan irama jantung atau enggak gitu ya. Itu bisa dilakukan sama siapa saja gitu ya, tidak butuh alat khusus, hanya butuh jari kita. Gitu. Jadi Gimana tuh, Dok? namanya adalah menari ya. Jadi bukan menari dancing gitu ya, tapi meraba nadi sendiri gitu bagus ya. nih. Jadi kita ini punya di sejajar sama jempol, ini ada nadi kita ya. Nah, nadi ini kita raba pakai 3 jari ini ya, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis diletakkan di sini ya. Jadi jari tengah ini untuk jadi dirasakan mungkin pada awalnya agak kurang sensitif ya. Yang mana sih yang nadi? Jadi pasti ada rasa kayak berdenyut. Iya, udah ketemu nih. Nah, kita udah rasakan berdenyut. Jadi jari tengah ini nanti dia menilai kecepatannya kayak deg-deg gitu atau teratur gitu ya. Jadi kecepatannya yang kita nilai adalah kecepatan, keteraturan, dan kekuatannya gitu ya. Jadi kekuatannya cukup nggak? Maksudnya dia berdenyutnya kuat atau enggak? Kemudian yaitu tadi kecepatan itu seberapa cepat atau seberapa lambat gitu ya. Kemudian teratur atau enggak? Gitu ya. Jadi irama jantung normal itu harusnya teratur. Jadi deg, denyutannya kerasa deg, ya, gitu. Jadi ritmenya khas. Tapi kalau misalnya deg, ya itu berarti ini sudah nggak wajar, ada sesuatu. Nah itu nanti kan harus konfirmasi lagi pakai alat. Tapi kalau iramanya sudah aneh nih, maksudnya tidak ritmis, ya itu sudah tidak teratur, jadi sudah merupakan suatu aritmia. Nah itu kita hitung selama 1 menit. Dihitung benar-benar 1 menit, kan ada yang dihitung 15 detik aja nanti dikali 4. Jadi kalau untuk melihat suatu aritmia kurang tepat ya. Jadi memang lebih tepat kita ukur 1 menit. Full 1 menit ya, Dok? Betul, nanti dicocokkan apakah dalam 1 menit itu yang nggak teratur berapa kali gitu ya. Benar. Atau mungkin nadinya semenit berapa kali gitu. Nanti kalau memang sudah agak nggak mencurigakan ya, baru kita bisa konsul ke dokter. Wah, dokternya seneng kalau pasiennya pinter kayak gini. Ya, wah, ibu sudah ini ya, sudah deteksi dulu gitu. Jadi dulu ya, Dok. itu sebenarnya hal simpel yang bisa kita lakukan gitu. Pokoknya keraba sekali aja kok iramanya kadang cepat, kadang lambat, itu sudah wajib untuk diwaspadai ya, Dok. Gitu. Normalnya berapa kali, Dok? Kalau ketukannya per menitnya itu, Dok? Kalau kita ukur 1 menit normalnya itu tadi 60 sampai 100 kali. 60 sampai 100. Iya. 1 menit. Dan teratur. Dan Jangan teratur lupa ya, teraturnya Dok. itu. Jadi kalau misalnya iramanya normal tapi nggak teratur, nah itu juga sudah nggak wajar gitu. Oke. Asik banget kita ngobrol nih. Luar biasa ya. Luas banget. Luas banget aritmia ternyata bisa dideteksi di rumah, kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Iya, ya. betul. Luar biasa. Nah, dokter mungkin kita berbincang-bincangnya ini udah
nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa nih. Mungkin kalau yang bikin deg-degan ini memang nggak habis-habis ya. Dari tadi saya mandang dokter tuh deg-degan terus nih. Cantiknya. luar biasa. Sebagai closing statement nih dari Dokter Putri untuk teman-teman wanita di rumah. Apa tentang aritmia? Pesan-pesannya gitu. Pesan-pesannya. Oke, jadi sebenarnya untuk teman-teman wanita ya, terutama wanita usia muda, kadang memang ada faktor-faktor, aku kan nggak mungkin sakit jantung, aku masih muda gitu ya. Tapi kalau memang itu sudah mengganggu ya, karena bisa merasakan diri sendiri, gitu ya. Jadi kalau memang sudah bukan suatu kecemasan atau ketakutan biasa gitu, jadi sudah mengganggu aktivitas harian. Jadi memang apalagi memang kalau diperiksa tadi memang sudah ada ketidaknormalan ya, nggak apa-apa, periksa aja, lebih baik dideteksi dini. Jadi nggak usah takut nanti nanti aku dianggap lebay atau apa, enggak. Jadi memang pada wanita usia muda pun juga bisa terjadi aritmia, dan itu memang harus dilakukan screening dari awal sih. Nah, screeningnya kalau di RSUD ini dok bisa ketemu Dokter Putri. Kapan tuh dok? Iya. Jadi kalau saya di Poli Jantung itu ada hari Selasa, Kamis dan Jumat di Poli Amarta, kemudian Senin dan Rabu di Poli Gatot Kaca. Catat ya teman-teman ya. Ketemu dokter jantung yang cantik dan bisa diperiksa secara lengkap ya Mbak Amal ya. Pokoknya jantung sehat. Jantung sehat. Hidup bahagia pokoknya ya. Baik, dokter, kita punya tagline untuk acara ini. Terkait tentang wanita ya. Mungkin kita bisa belajar bareng-bareng dulu ya. Gimana Mbak Amal? Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Yuk. Kita bareng-bareng ya dokter ya. Yuk. Ceritakan ceritamu di tentang wanita. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya RSWN TV. Dan jangan lupa share juga video untuk informasi aritmia ini. Bermanfaat banget loh. Terima kasih banyak dokter, informasi tentang aritmia ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bermanfaat buat tentunya buat para wanita. Iya, informatif sekaligus edukatif banget ya. Banget. Buat sobat wanita, sampai ketemu lagi di Tentang Wanita selanjutnya. Dadah.